ada banyak pertanyaan dari kalian, seperti saya sudah bekerja keras, tapi kenapa hidup saya nggak berubah? Atau saya udah kerja keras, udah kerja cerdas, tapi utang dan kebutuhan anak istri masih aja bikin susah untuk menabung. Gimana jalan keluarnya? Dan berbagai pernyataan diantaranya, saya sudah usaha sendiri, kerja sama orang, tapi hasilnya nihil. Atau, teori kamu sih gampang, tapi prakteknya susah banget. Dan saya yakin kalian pasti punya banyak pertanyaan dan pernyataannya agak mirip-mirip lah seperti itu. Hari ini saya akan bahas ini semua, dan saya akan kasih solusi yang bukan cuma teori, tapi langkah nyata yang bisa kamu mulai dari sekarang. Jadi, kalau kamu siap untuk ubah hidupmu, tonton video ini sampai habis. Saya paham banget tentang kenapa praktik itu bisa jauh lebih sulit daripada teori. Bahkan, ada juga momen di mana kamu jelas tahu apa yang harus dilakukan, tapi kamu tetap banyak kesulitan untuk melakukannya. Kenapa? Itu bisa terjadi karena serangkaian kebiasaan yang sudah terbentuk begitu lama dalam dirimu, sehingga menciptakan penghalang mental seperti rasa takut gagal atau bahkan perasaan cepat menyerah. Perasaan yang membuat kita berpikir, ya, saya sudah berusaha semaksimal mungkin, atau ya sudahlah, mungkin takdirku memang buruk. Padahal, saat itu kamu baru sekali mencoba atau belum melakukan hal itu dengan ilmu yang tepat. Ibaratnya, kamu belajar naik motor, tapi karena baru pertama kali, ya otomatis belum tahu atau belum paham gimana caranya. Inilah yang saya sebut sebagai mental block, yaitu halangan yang ada di kepala kita sendiri dan menghalangi pergerakan kita. Jadi, langkah pertama untuk mengubah hidup adalah dengan mengubah pola pikir ini. Gimana caranya? Ya, kamu harus sadar dulu bahwa semua perubahan butuh waktu, dan bukan tentang berapa banyak yang kita kerjakan atau berapa lama kita akan dapatkan, tapi bagaimana caranya kita kerjakan. Untuk itu, jangan ragu untuk memulai. Saya tahu rasanya akan frustasi, tapi ada satu hal penting yang harus kamu pahami. Masalah ini tidak akan selesai kalau kamu cuma diam, apalagi cuma mengeluh. Kita harus mulai dari langkah kecil, meskipun berat. Langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah lihat keuanganmu secara jujur. Untuk itu, 1. Coba tuliskan semua pengeluaran dan utang yang kamu punya. Ini bisa jadi eye-opener banget loh. 2. Prioritaskan bunga tinggi. Kalau ada utang dengan bunga besar, usahakan bayar itu dulu. Tapi, kalau kamu mau lebih cepat, pakai strategi bola salju. Mulai lunasi utang kecil dulu untuk membangun titik momentum. Biasanya, kalau utang kecil sudah lunas, kita akan lebih semangat untuk bayar utang yang lainnya. 3. Negosiasi. Jika kamu merasa utang ini nggak akan selesai dalam waktu dekat, coba nego dengan bank atau pemberi pinjaman untuk cicilan yang jauh lebih ringan. Jangan biarkan bunga terus berkembang, karena semakin lama itu bisa bikin keuanganmu semakin terjepit. 4. Coba perhatikan pengeluaran harianmu. Apa ada yang bisa dikurangi? Misalnya, mengurangi makan di luar atau beli barang yang lebih kamu butuhkan. Semua pengeluaran itu, jika dijumlahkan, bisa bikin kalian jauh lebih sulit untuk memiliki uang. Saya pernah di posisi itu juga, merasa terhimpit antara kebutuhan sehari-hari dengan utang yang menumpuk. Tapi, kalau kalian nggak mulai dari sekarang, kapan lagi? Langkah kedua adalah mencari cara untuk menambah penghasilan. Banyak yang bilang, kerja sudah keras, tapi hasilnya cuma cukup buat makan. Tapi coba deh, pikirkan beberapa hal. Contohnya, 1. Entah apapun pekerjaan kamu, kalau kamu punya motor, coba daftar jadi driver ojek online. Penghasilan tambahan 50.000 per hari itu kecil, tapi dalam sebulan bisa jadi 1,5 juta. 2. Kalau nggak punya motor, kamu bisa jualan online. Barang-barang sederhana seperti camilan, baju bekas, atau jadi dropshipper itu nggak butuh modal besar. 3. Kalau kamu punya keterampilan, coba tawarkan itu ke teman atau kenalan. Jangan nunggu kesempatan besar itu datang, mulai aja dari sekarang. Nggak perlu takut gagal, yang penting adalah usaha dan konsistensinya. 4. Kalau kamu punya barang-barang yang nggak dipakai, coba jual. Banyak orang berhasil menambah penghasilan cuma dengan jual barang bekas di marketplace. Ini cuma langkah kecil, tapi kalau konsisten hasilnya bisa lumayan. Saya tahu, kamu mungkin bilang, saya nggak punya waktu. Tapi coba evaluasi lagi. Berapa banyak waktu yang kamu habiskan buat scrolling media sosial? Atau nongkrong tanpa tujuan? Lalu, jangan remehkan cara-cara ini, karena penghasilan tambahan itu penting banget untuk memperbaiki keadaan finansialmu. Kemudian, langkah ketiga adalah soal nabung. Banyak yang bilang nggak bisa nabung karena semua uang sudah terlanjur habis buat anak istri, dan lain-lain. Entah kalian sudah paham atau belum, menabung itu bukan tentang berapa banyak uang yang kamu punya, tapi tentang konsistensi yang kamu miliki. 1. Sisihkan dari awal, jangan tunggu sisa gaji, misalnya 10.000 sehari. Dalam sebulan, itu bisa menjadi 300.000. Kedua, kurangi pengeluaran kecil. Kalau kamu sering beli kopi di luar yang misalnya cuma 5.000, coba ganti dengan bikin sendiri aja setiap hari. Walaupun cuma secangkir kopi, tapi kalau kamu konsisten, dalam sebulan kamu bisa menabung 150.000. Dan dalam setahun bisa lebih dari 1 juta. 3. Buka rekening khusus. Buka rekening yang nggak ada kartu ATM-nya. Jadi uangnya nggak mudah kamu ambil.
Perlu diakui, ini sering dianggap sepele. Padahal menabung sedikit demi sedikit itu sangat powerful. Bahkan kalau kamu otomatisasi tabunganmu, kamu nggak akan merasa kalau uang itu hilang. Contohnya, pakai aplikasi yang bisa potong otomatis untuk menabung setiap bulan. Jangan tunggu sampai kamu merasa kaya. Mulai aja dari sekarang. Ingat, menabung itu soal kebiasaan, bukan soal jumlahnya. Selanjutnya, kalau kamu merasa bahwa semua langkah ini susah, coba pikirkan lagi. Apa kamunya emang nggak bisa? Atau cuma nggak mau mulai? Yap, masalah terbesar kita itu bukan di luar diri kita, tapi di dalam diri kita sendiri. Kadang kita terlalu lama terjebak dalam zona nyaman, takut gagal dan akhirnya nggak melakukan apa-apa. Tapi, hidup yang berubah itu dimulai dari tindakan kita. Kalau kamu terus-terusan menunggu keadaan berubah tanpa bertindak, sampai kiamat pun gak akan ada yang berubah. Kamu harus mulai dari langkah kecil, evaluasi semua pengeluaran, kurangi utang yang gak perlu, tambah penghasilan dari hal kecil, dan mulai menabung sedikit demi sedikit. Ini bukan cuma teori, ini adalah langkah konkret yang bisa kamu praktikkan mulai hari ini. Kalau kamu serius ingin berubah, jangan tunda lagi. Karena setiap langkah kecil yang sudah kita bahas hari ini akan membawa kamu ke kehidupan yang lebih baik di masa depan. Jadi sekarang kamu punya dua pilihan, terus mengeluh dan merasa stuck, atau mulai bertindak dan buat perubahan hidupmu sendiri. Lalu, jangan cuma nonton video ini dan bilang bagus, tapi nggak bertindak. Kalau kamu mau hidupmu berubah, mulailah sekarang juga. Kalian juga pasti tahu, perjalanan 1000 langkah dimulai dari langkah pertama. Dan kalau kamu gak mulai sekarang, kapan lagi? Jadi, cobalah langkah-langkah tadi. Dan kalau berhasil, balik lagi ke sini, ceritakan ke saya perubahan yang kamu rasakan. Karena hidupmu adalah tanggung jawabmu. Jangan tunggu keajaiban, tetapi jadilah keajaiban itu. Kalau video ini bermanfaat, bagikan ke teman atau keluarga yang butuh. Lalu, tulis di kolom komentar langkah mana yang kamu butuhkan dan coba mulai lakukan itu sekarang juga. Siap? Kamu pasti bisa? Semangat!